Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang Pak Syahir banggakan, dan juga Bapak Ibu, Ayah Bunda, wali murid STT Salsabila 3 Banguntapan yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Buat anak-anakku semuanya, bagaimana dengan puasa kalian? Masih tetap kuat? Masih tetap mampu menyelesaikan sampai akhir? Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kalian semuanya kesehatan, kekuatan, agar bisa merampungkan puasa bulan Ramadan ini. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, yang Pak Syahir banggakan, dan juga wali murid STT Salsabila 3 Banguntapan, di penghujung bulan Ramadan ini ada salah satu ibadah yang harus dilakukan oleh setiap orang, yaitu apa? Membayar zakat. Ada zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Zakat fitrah 2,5% harus diberikan. Bisa berbentuk beras, bisa berbentuk uang. Dititipkan kepada panitia masjid misalnya, itu dibelikan beras, kemudian dibagikan kepada yang berhak menerima. Ada juga zakat-zakat yang lain. Jangan sampai ketika nanti sudah waktunya harus mengeluarkan zakat, kita lupa tidak membayar, kita lupa tidak memberikan sebagian rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan rezeki itu kepada yang berhak menerima, memberikan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu kisah, Mbak Syahir ngambil dari salah satu buku yang berjudul tentang penyesalan Sa'labah. Nama lengkapnya Sa'labah bin Hatib Al-Ansori. Dia rajin beribadah, dia rajin memohon kepada Allah dengan sholatnya yang lama, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nanti endingnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan bahwa ibadahnya itu luar biasa, sampai terlihat tanda khusus dia seorang ahli ibadah. Suatu ketika tatkala dia, si Sa'labah ini, melaksanakan ibadah, sholat. Selesai sholat harusnya kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Sa'labah saat itu setelah assalamualaikum, assalamualaikum, dia langsung pergi meninggalkan tempat itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemana Sa'labah? Sa'labah sekarang cepat-cepat pulang. Kenapa dia cepat-cepat pulang? Mohon maaf, ketika dia pulang, dia harus berganti pakaian, sarungnya untuk istrinya, karena istrinya harus beri sholat gantian begitu. Akhirnya Rasulullah manggil Sa'labah, Sa'labah, kenapa kau tergesa-gesa pulang tatkala selesai sholat? Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah agar aku menjadi orang yang kaya. Rasulullah menjawab, sedikit kau syukuri lebih baik daripada banyak tidak kau syukuri. Saya bisa, aku bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun aku tidak seperti itu.
aku lebih baik bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah Salabah. Hari berikutnya mendatangi lagi Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku kaya ya Rasulullah. Laki-laki Rasulullah menjawab sama seperti itu. Yang terakhir ketiga, ya Rasulullah, doakan aku. Akhirnya setelah 3 kali itu Rasulullah, ya aku doakan, semoga Allah SWT berikan kepadamu rezeki kekayaan. Ya Rasulullah yang berdoa, insya Allah Allah langsung kabulkan itu. Salabah pulang, mula-mula diberikan ternak 1, lama-lama ternak jadi banyak dan terus menjadi banyak sekali. Semula ibadahnya Salabah luar biasa bagusnya, selalu ingat pada Allah, terus dalam setiap waktu sholat selalu tepat waktu. Dan di akhir-akhir ketika lebih banyak lagi ternaknya, dia sudah tidak sempat lagi ke masjid, dia hanya sholat di tempat itu. Dan bahkan nongol pun, kelihatan pun hanya 1-2 kali dalam seminggu, sebulan dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah ingat, menanyakan kepada sahabat yang lain, di mana Salabah? Salabah sibuk mengurus ternaknya ya Rasulullah. Ambil zakatnya. Akhirnya salah satu dari sahabat tadi mendatangi Salabah. Ya Salabah, aku disuruh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat. Salabah mengatakan, sebentar ya, aku tak pikir-pikir dulu. Sebentar, ini pajak atau apa ini? Terus selalu berargumentasi yang menentang seperti itu. Akhirnya sahabat pulang menemui Rasulullah. Inilah jawaban dari Salabah ya Rasulullah. Celaka ya Salabah, kata-kata Rasulullah seperti itu. Disampaikanlah kepada Salabah melalui sahabatnya Rasulullah. Tadi Rasulullah mengatakan Salabah celaka. Dengan mendengar kata seperti itu, Salabah segera mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini zakatku ya Rasulullah. Rasulullah sudah tidak mau menerima lagi. Terus kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya mengatakan tidak mau. Alasannya Rasulullah saja sudah tidak mau menerima, apalagi aku. Inilah penyesalan Salabah yang ketika diminta oleh Rasulullah SAW untuk memberikan sebagian rezekinya ataupun zakat, dia menolak. Bukan berargumentasi yang lain, berpendapat yang lain. Untuk itu, anak-anakku semuanya dan juga keluarga dari salah satu 3 pengutapan, mari kita bersama-sama kita tunaikan zakat kita. Bagi yang mampu, segera tunaikan. Ini pasti akhir bulan Ramadan bisa segera melaksanakan zakatnya, terutama zakat fitrah yang harus segera diberikan, disampaikan. Kalau tidak mau langsung kepada seorang, bisa melalui panitia di masjid, ataupun pengen membersihkan dirinya dan harta malnya, silahkan disampaikan di panitia masjid. Nanti insya Allah panitia akan memberikan, menyalurkan kepada yang berhak menerima. Anak-anakku semuanya, juga Bapak Ibu wali murid salah satu dari Banguntapan khususnya, mari kita bersama-sama saling mengingatkan di antara kita semuanya. Semoga kita mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang cukup, yang berlimpah, dan kita bisa memberikan sebagian rezeki itu kepada orang lain. Saya yakin ketika kita berikan sebagian rezeki pada orang lain, kita akan menjadi orang yang bersih. Harta kita semuanya bersih. Semoga kita termasuk dalam kategori orang-orang yang taat, yang takwa, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini kultum yang sangat-sangat singkat ini, mudah-mudahan bisa menjadi kita introspeksi diri, dan ke depan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan-kebaikan di masa-masa yang akan datang. Sekian yang Pak Syahir sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.